Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Cindy Permadi. Saudara, usai didemo masyarakat soal tunjangan rumah anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, tunjangan rumah dibayarkan 50 juta rupiah per bulan hanya selama 1 tahun untuk biaya sewa rumah selama 5 tahun menjabat. Dasko menjelaskan, usai tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, anggota DPR RI mendapat uang tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Itu akan diberikan selama 1 tahun terhitung dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Besaran uang digunakan untuk kontrak rumah sepanjang 1 periode menjabat, 2024 hingga 2029 atau selama 5 tahun. Anggota DPR RI tidak akan mendapat tunjangan rumah per November 2025. DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Masa pengunjuk rasa memadati area sekitar gedung DPR sejak pukul 10 pagi, Senin 25 Agustus 2025. Polisi menyebut setidaknya ada 6 elemen masyarakat yang ikut serta dalam unjuk rasa dengan salah satu agendanya menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi massa kemudian diwarnai kericuhan setelah adanya 1 motor yang dibakar. Sebagian pengunjuk rasa berlarian. Sejumlah polisi bermotor lalu datang untuk memecah kerumunan. Aksi berkembang menjadi perusakan sejumlah fasilitas di area gedung DPR, di antaranya fasilitas pintu masuk motor. Massa bahkan memecahkan kaca dan pos penjagaan. Seorang pengunjuk rasa menilai gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR tidak sesuai dengan kinerja mereka selama ini. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki, hadir menemui masa aksi. Karena kemarin statement daripada Bu Puan Maharani mengatakan, silakan datang ke gedung DPR, pintu terbuka lebar untuk menyampaikan kritik dan saran. Maka hari ini kita konkretkan, kita yakinkan, kita datang di sini dibuka. Namun kita lihat bersama-sama, kita dibenturkan dengan pihak kepolisian. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan mengatakan, tunjangan yang diterima untuk mempermudah anggota dewan memperjuangkan warga yang ada di daerah pemilihannya. Apa yang ditransfer ke masing-masing anggota DPR, ya sebenarnya kembali ke masyarakat juga, karena tunjangannya adalah tunjangan dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah pemilihan gitu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berharap DPR segera mengubah aturan soal pemberian tunjangan, karena selama ini masyarakat merasa DPR bukanlah wakil rakyat. Mestinya wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR itulah orang yang pertama kali merasakan bagaimana kesulitan yang dialami oleh masyarakat kita hari ini gitu ya. Bagaimana keresahan bisa menjalar begitu cepat di tengah masyarakat kita terkait dengan begitu banyak ya persoalan-persoalan yang dihadapi entah dari itu. Aksi unjuk rasa ini seharusnya membuka mata para anggota dewan untuk lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana DPR menyikapi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang menentang jumlah fantastis tunjangan anggota DPR? Kita bahas bersama Ketua BEM Universitas Indra Prasta PGRI Abdul Wahid Kaliki, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, dan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Irawan. Selamat petang semuanya. Malam Mbak, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Wahid dulu. Mas Wahid, saya mau konfirmasi, kemarin jadinya ada anggota DPR-kah yang menemui mahasiswa berdialog audiensi? Oke, baik. Terima kasih tim Kompas TV. Mengingat daripada kami juga selaku mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI yang diwakili oleh kami Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI sempat terlibat dalam melaksanakan aksi pada tanggal 25 Agustus kemarin ya, di depan DPR RI yang tepatnya di Gerbang Pancasila.
kalau dari tim DPR sendiri tidak ada konfirmasi untuk atau niat untuk menemui kami masa aksi, khususnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI. Sempat memang terjalin komunikasi, namun selama kami menunggu, komunikasi itu pun tidak kunjung sampai kepada kami agar bagaimana kami bisa difasilitasi masuk ke dalam gedung DPR RI dan kemudian berdiskusi secara langsung terkait dengan problematika yang saat ini terjadi di masyarakat dan khususnya tuntutan yang kami bawa sendiri. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Irawan. Mas Irawan katanya kemarin belum ada nih pertemuan, tapi demo kan tidak hanya di Jakarta, hari ini juga ada di Medan. Salah satu yang disoroti adalah soal tunjangan. Gimana sih DPR menindaklanjuti dari aspirasi? Nah, sebenarnya terkait dengan isu ramainya diskursus publik terkait dengan tunjangan bagi setiap anggota DPR ini kan telah menjadi perhatian publik gitu, termasuk juga menjadi perhatian DPR secara institusional melalui apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR gitu. Jadi yang menjadi tuntutan, yang menjadi aspirasi telah didengarkan oleh DPR dan saya kira tadi juga oleh Kompas tadi sudah ada update-nya bahwa pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa kaitannya dengan apa yang menjadi aspirasi itu telah dipenuhi oleh DPR. Tapi mau Gitu, Mbak. menegaskan dulu untuk dasar hukumnya, ini apa? Kan kalau di surat sekjen sebelumnya nggak ada keterangan kalau cuma 1 tahun, memang hanya 1 tahun sebenarnya? Wah, itu saya nggak tahu, Mbak, karena kaitannya dengan tunjangan dan lain-lain sebagainya itu diurus oleh Kesekretariatan Jenderal dan anggota DPR seperti kami ya kami tidak mengetahui semua hal secara teknis administratif, kami hanya menerima apa yang diberikan oleh negara. Ini memang belum tersosialisasi bahkan ke anggota DPR-nya sendiri atau memang ini adalah aturan baru? Apanya, Mbak? Ini yang untuk tunjangan yang hanya 1 tahun untuk tunjangan rumah. Ya, kami telah mendengarkan melalui pemberitaan media dan kemudian kami juga telah mendapatkan arahan dan saya kira itu satu keputusan yang strategis bagian dari proses DPR mendengar apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan publik. Oke, kalau gitu saya ke Bung Rey Rangti. Bung Rey, kalau dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad kan bilang ini sebenarnya cuma kesalahpahaman aja. Ini benar cuma kesalahpahaman atau ketidakterbukaan yang menyebabkan publik bingung akhirnya? Saya kira yang kedua, lebih banyak karena disebabkan ketidakterbukaan. Jangankan kepada rakyat, bahkan kepada anggota DPR sendiri pun ya keterbukaan itu nggak tercipta. Tadi Bung Ahmad sudah menyebutkan kepada kita ya, bagaimana mereka nggak ngerti angka 50 juta itu datang dari mana. Kan pokoknya mereka tiba-tiba udah disebutkan akan dapat dana tunjangan sekitar 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR gitu. Jadi hubungannya kayaknya cuma sekretariat DPR, lalu Menteri Keuangan, plus mungkin nanti adalah pimpinan DPR gitu. Dan ini bukan mekanisme yang tiba-tiba. Ini udah terjadi berulang kali ya di DPR itu. Saya kan sejak tahun berapa gitu ya, sejak tahun 2000-an kali ya udah berulang kali protes soal hal-hal yang didapatkan dengan sangat mewah oleh anggota DPR gitu. Dari misalnya soal tunjangan ini, tunjangan itu, ya mobil, ya kan, lalu rencana pembangunan gedung mewah di DPR dahulu di zamannya Pak Marzuki Ali, itu semuanya pernah kita protes gitu. Tapi umumnya jawaban dari anggota DPR itu nggak tahu. Kok tiba-tiba misalnya laptop, kami nggak pernah minta laptop loh, kok tiba-tiba ada gitu ya kan? Atau kursi empuk ya yang diberikan ke mengganti kursi yang lama di DPR juga nggak diketahui oleh anggota DPR. Perbaikan ruang kantor ruang kantor setiap anggota DPR di DPR itu nggak tahu juga. Termasuk yang sekarang tuh ya sulitnya masyarakat mengakses ke DPR itu karena pintunya banyak sekali gitu loh, Pak. Saking banyaknya justru yang itu juga bikin bingung ya Bung Rey. Nah kalau gitu Mas Ira, itu pun ditanya oleh anggota DPR, saya juga nggak ngerti kenapa harus ketat begitu gitu. Oke, kalau gitu Mas Wahid, kalau kata Wakil Ketua DPR ini kesalahpahaman aja dan akan berhenti kok di bulan Oktober, ini penjelasan yang bisa Anda terima? Kalau dari kami, dari kalangan mahasiswa, tentu ini memang secara akal sehat itu tidak bisa kita terima ya. Karena mengingat informasi memang harus mendalam dan keterbukaan terhadap semua publik yang ada di Republik Indonesia, khususnya
di lingkungan masyarakat dan mahasiswa. Sementara tadi dari salah satu anggota DPR juga yang Bang Ahmad ya, yang sudah mengatakan bahwa dari mereka sendiri saja tidak mengetahui hal tersebut. Nah, ini menjadi keraguan tersendiri. Apakah memang itu langsung diputuskan oleh pimpinannya, ataukah memang ada persetujuan dari pihak-pihak anggota DPR lain yang memang karena Bang Ahmad tidak mengakses informasi secara penuh, akhirnya dari beliau sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Nah, kalau dari kami, Saya ingin mengklarifikasi. Jadi bukan bukan saya tidak mengetahui, tapi kaitannya dengan hak-hak administratif, keprotokoleran dan lain sebagainya itu menjadi wilayah kesekjenan gitu loh. Oke, Gitu. tapi kan Mas Irawan ini kan juga adalah sesuatu yang ini berasal dari uang negara yang diterima juga oleh anggota parlemen. Ketika itu tidak diketahui kan kita juga butuh kepastian. Artinya tapi tunjangan apa saja sebenarnya yang diterima? Kalau misalnya memang tunjangan rumah itu diberhentikan sampai Oktober, kejelasan gimana sih Mas? Nah, itu yang kami sampaikan, yang ingin kami menyampaikan terima kasih atas apa yang diberikan oleh negara kepada kami dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan kami gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang seperti yang Mbak sampaikan, ya saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sensitif dalam situasi sekarang, sehingga apapun yang menjadi jawaban kami itu pasti ditangkapnya dengan dianggap sebagai suatu hal yang keliru gitu loh. Padahal kaitannya dengan tunjangan itu kan dalam rangka untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kami sebagai anggota DPR, baik itu fungsi legislasi, pengawasan, maupun dalam rangka mendukung kinerja kami di daerah pemilihan gitu. Oke, justru ini juga kita mau meluruskan, kita membuka ruang diskusi, tapi Mas Irawan mau memastikan, artinya kalau memang tunjangan rumah hanya sampai Oktober, hanya 1 tahun, Anda juga sebagai anggota DPR yang menerima, tidak masalah itu ya? Mas Irawan bisa dengar? Oke. Mas Irawan. Ya bisa. Oke. Tadi kepotong gimana? Artinya tapi kalau memang cuma sampai bulan Oktober 1 tahun saja tunjangan rumah, Anda tidak masalah? Ya itu kan kami ini kan anggota DPR. Kami mengikuti apa yang kemudian diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR. Dan sebagai satu institusi negara, anggota dari sebuah institusi negara, ya kami mensyukuri saja apa yang diberikan oleh negara, yaitu yang kami terima gitu loh. Namun perlu yang kita ketahui bahwa kita butuh parlemen yang kuat dalam rangka untuk melaksanakan check power itu, check and balances itu gitu. Oke, kalau gitu. Itu saja. Oke, Bung Ray Rangkuti, tapi sebenarnya gimana sih harusnya parlemen menangkap, merespons dari gelombang protes ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan lagi saja. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog kami. Bung Ray Rangkuti, ini kalau melihat respons dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, ini sebenarnya hanya respons untuk menenangkan saja atau ya memang ini adalah kebijakan udah jelas? Ini gimana sih kalau Anda melihatnya? Nah itu yang perlu ya, kan semua keputusan itu harus ditandai dengan surat menyurat ya, hitam di atas putih lah. Baiknya supaya tidak ada pertanyaan lanjutan, ya itu ditampilkan saja bahwa keputusan terkait dengan tunjangan biaya rumah kepada anggota DPR yang 50 juta per bulan itu akan dihentikan per Oktober 2025 gitu. Tunjukkan saya suratnya kepada publik. Supaya itu akan bisa menenangkan publik? Oh, saya kira sedikit membantu lah ya. Kalau menenangkan belum tentu gitu juga. Tapi itu sedikitnya membantu untuk meredakan situasi yang kita lihat dari kemarin sampai hari ini mungkin gitu ya. Nah jadi tapi itu lagi kalau nggak diperlihatkan ya mungkin orang tetap bertanya-tanya gitu kan. Nah yang kedua nanti akan kita lihat di postur APBN. Apakah APBN tahun 2026 misalnya alokasi pendanaan terhadap rumah anggota DPR itu masih ada atau tidak. Realisasinya gitu. Tapi intinya begini ya, harus dicermati betul. Pernyataan ini harus dilihat dalam kerangka kebenarannya ya mungkin 50-60%. 40%-nya harus tetap dikawal. Sehingga betul-betul terrealisasi ya bahwa tunjangan ini hanya sampai per Oktober 2025. Nah, tadi misalnya Pak Dasko menyebut ini yang kurang tersosialisasi.
Lah kok bisa itu kurang tersosialisasi? Kan mestinya itu juga disampaikan kepada anggota DPR secara menyeluruh bahwa mereka hanya mendapatkan tunjangan sampai Oktober. Nah, itu Nah, anggota DPR-nya kan umumnya juga nggak tahu bahwa Nah, kalau yang tunjangan dalamnya 50 saja juta juga itu tidak sampai tahu kan, Oktober apalagi yang gitu. di luar. Nah, oke Mas Wahid, kalau Betul. kalau Anda melihatnya sebenarnya ini adalah keputusan yang adilkah dilakukan ketika ya sudah memberikan rasa adilkah untuk teman-teman mahasiswa yang kemarin turun ke jalan? Kalau dari kami sendiri sih memberikan perasaan adil, kami tentu belum merasakan juga, mungkin dari kami masih sama Tapi di dalam pun nggak betah. Bang Rey, bahwa kalau memang pernyataan yang mengatakan terkait dengan cuma sampai bulan Oktober saja, maka ditunjukkan saja biar menjadi satu kepastian sebagai konsumsi publik. Dan mungkin jadi tadi seperti dibilang Bang Rey, bahwa itu bisa mengurangi atensi massa dalam hal melakukan aksi demonstrasi ataupun melakukan hal protes. Jadi kalau dibilang untuk bagi kami akan tetap terus menyuarakan itu sampai memang kami mendapat informasi yang benar-benar pasti dan konkret. Karena sampai saat ini kami melihat pun daripada pihak DPR belum memberikan sesuatu hal yang pasti dan konkret untuk kami para mahasiswa. Tapi kalau selain tunjangan rumah, apalagi yang jadi sorotan mahasiswa? Kalau selain dari tunjangan rumah, kami tentu menyoroti juga tunjangan terkait dengan keluarga dalam hal konteks anak dan istri itu mendapati tunjangan. Seperti yang kita lihat di beredar di media sosial. Bahwasanya ini menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya daripada anggaran yang diberikan kepada anggota DPR ini, kami sebenarnya tidak masalah dengan tunjangan seperti itu. Namun, kalau memang dibarengi dengan kinerja yang memang diharapkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat dalam segi masalah yang ada saat ini terjadi di masyarakat, tentu ini berbanding terbalik sekali dengan apa yang diberikan dan apa yang dikasih oleh anggota DPR. Contohnya saat ini di Indonesia kita tahu terkait dengan masalah ekonomi yang saat ini mungkin belum membaik. Kemudian warga ataupun publik dikagetkan dengan tunjangan 50% dari 50 juta rupiah yang kepada anggota DPR ini sangat menggemparkan. Tunjangan tinggi itu jadi tanya ketika kinerjanya dinilai belum sesuai. Nah, gimana Mas Irawan menanggapinya, kinerjanya yang disoroti? Ya, makanya kami melihat bahwa kritik yang disampaikan oleh publik, kritik yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa adik-adik kita itu sebenarnya lebih merupakan gambaran atas harapannya terhadap DPR harus bisa melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah, terus meningkatkan kualitas legislasinya dan lain-lain sebagainya. Jadi kami lebih melihat itu sebagai satu gambaran itu proses aksi hari ini bahwa harapan terhadap DPR ya itu sangat tinggi dan itu kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh publik dan teman-teman. Kalau gitu realisasinya gimana? Realisasi dari harapan tinggi itu gimana? Kalau mbaknya mengikuti, hampir tiap hari ada rapat-rapat check and balance terhadap program-program pemerintah dilakukan kepada DPR. Tapi saya ingin menyampaikan dua hal. Satu, bisa jadi bahwa kritik tersebut atau apa yang disampaikan termasuk oleh mbaknya, mungkin kan tidak mengetahui sehari-hari mengikuti day to day apa kemudian yang dilakukan oleh DPR setiap harinya. Bahwa kualitas kinerja pemerintah hari ini juga itu tidak terlepas dari apa yang pengawasan dilakukan oleh DPR. Yang kedua ya mungkin karena a priori gitu. Jadi bahwa apa yang dilakukan oleh DPR salah gitu. Kenapa? Karena tidak percaya terhadap institusi DPR. Itu yang kemudian dan ke depan yang akan kita perbaiki, memperbaiki kepercayaan publik terhadap DPR. Nah salah satu untuk memperbaiki kepercayaan itu Mas Irawan, ini juga untuk mengklarifikasi. Artinya dalam waktu dekat juga DPR akan membahas soal tunjangan yang dinilai memberatkan di tengah protes, akan ada pengurangan tunjangan misalnya? Mbak, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa terkait dengan hak-hak administrasi, hak protokoler, dan lain-lain sebagainya yang memang telah menjadi hak yang telah diatur dalam undang-undang, itu menjadi wilayahnya kesekjenan untuk kemudian bisa memberikan jawaban yang jelas dan pasti terkait dengan hak-hak yang diterima oleh DPR. Kami anggota DPR kan hanya bekerja apa yang menjadi tupoksi kami, di luar tupoksi kami ya tidak kami kerjakan gitu. Oke, kalau gitu Mas Ahmad Irawan, Bung Ray Rangkuti dan Mas Abdul Wahid Kaliki, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.